Sinar matahari pagi yang langsung masuk menembus kaca jendela yang ada di kamarku, membuat mataku sedikit silau. Sudah jam berapa ini? Aku meraba bantal yang ada di sebelahku. Kenapa kosong? Di mana Mas Fadil? Aku memaksakan membuka mataku meskipun rasa kantuk masih menguasai. Hah, aku di mana ini? Kenapa ini bukan di rumahku? Kenapa aku kembali ke kamarku yang dulu? Sejenak aku kebingungan seakan peristiwa kemarin hanyalah mimpi. Namun setelah melihat sekelilingku, aku sadar mimpi buruk itu telah menjadi kenyataan. Aku bangun dari kasurku dan melihat ke arah kamar mandi untuk mencari Mas Fadil sambil sesekali menyebut namanya. Namun aku tidak menemukannya. Aku pergi ke teras rumah, namun dia masih tak ada di sana. Apakah dia sudah berangkat bekerja? Tak mungkin dia pergi tanpa berpamitan denganku dulu. Kondisi rumah masih sangat sepi. Semua penghuni rumah rupanya masih terlelap tidur. Aku mendekat ke arah dapur dan mendengar ada suara air yang mengalir. Mas Fadil? Tegurku melihat ia yang tengah mencuci piring bekas makan semalam. Kamu sudah bangunan? Maaf, tadinya aku ingin membuatkan sarapan untukmu, namun aku tak tahu di mana mereka meletakkan tempat untuk bahan makanan. Mas, sudah, itu bukan tugasmu. Ucapku menyuruhnya untuk berhenti mencuci piring. Gak apa-apa, Nan. Aku gak enak. Ini kan termasuk bekas piring makan kita juga. Enggak, Mas, kalaupun harus membersihkannya itu tugasku, bukan kamu. Aku bersikeras untuk menyuruhnya berhenti. Sementara itu, aku membuka lemari tempat penyimpanan makanan untuk membuat sarapan. Biasanya di rumah ibu selalu menyiapkan roti dan selai untuk menjadi menu sarapan. Kami memang terbiasa untuk tidak makan berat di pagi hari. Kenapa tidak ada? Aku membuka kulkas dan mencari bahan makanan seadanya untuk kuolah sebagai sarapannya Mas Fadil, namun nihil. Tak ada apapun yang bisa kumasak di sana selain ikan yang sedang dibekukan. Apa ibu lupa belanja? Dengan terpaksa, aku hanya membekali Mas Fadil dengan secangkir kopi yang sebenarnya paling anti kuberikan karena ia pernah mengidap masalah pada lambungnya. Mas, kamu bisa tunggu sebentar? Aku mau bangunkan bapak dulu. Seperti sudah tahu maksudku, Mas Fadil mengulurkan niatku itu. Nggak apa-apa kok, Mas bisa sarapan di tempat kerja. Sarapan apa? Uang sepeser pun ia tak punya. Gumamku dalam hati yang sangat cemas melepaskan kepergiannya pagi ini. Beneran kok, nanti Mas dapat makanan di tempat kerja. Ulangnya agar aku tak khawatir. Oh ya, Mas berangkat ya. Pamitnya sebelum kedua kakinya melangkah pergi untuk mencari nafkah. Aku melanjutkan aktivitas pagiku dengan berberes rumah seperti yang biasa aku lakukan. Astaga, rumah ini jauh lebih kotor dan berantakan dari yang kukira. Heran Mbak Iva setiap hari kerjaannya ngapain aja sih? Bahkan debu pada rak TV itu sudah sangat tebal, seakan tak pernah dibersihkan selama bertahun-tahun. Suara bersinku karena alergi debu ternyata membangunkan ibu dari tidurnya. Jinan, kamu ngapain? Tanya ibu langsung mengambil alih sapu dan kemoceng pada tanganku. Jinan bersih-bersih, Bu. Rumah ini sudah nampak tak terurus dan sangat berdebu. Sudah, itu nanti tugasnya Iva. Kamu sudah sarapan belum? Ibu mendorongku ke arah meja makan dan mengeluarkan roti serta buah-buahan dari sebuah rak lemari. Bu, sejak kapan bahan makanan pindah ke sana? Tanyaku. Oh, itu sejak beberapa hari yang lalu. Di rumah ada tikus, jadi sengaja ibu pindah.
Ucap ibu beralasan. Ibu kok nggak ngasih tahu Jinan? Tahu nggak, tadi Mas Fadil berangkat tanpa sarapan apapun loh. Sungguh aku kecewa sekali kenapa ibu seperti ini kepada Mas Fadil. Loh, kamu nggak tanya ibu? Ya sudah, kamu sarapan saja. Fadil kan bisa makan di luar. Uang dari mana, Bu? Semua uang simpanan kami di rumah hilang diterpa banjir. Ucapku sedih. Aku nggak akan sarapan sebelum membawakan bekal untuk Mas Fadil. Sambungku lagi sambil mengambil kotak makanan kecil untuk kubawakan kepada Mas Fadil. Karena merasa bersalah padaku, Bapak menawarkan untuk mengantarkanku ke bengkel tempat Mas Fadil bekerja saat ini. Betapa terkejutnya aku setiba di sana melihat suamiku tengah bersimbah darah. Mas Fadil! Teriakku langsung melompat dari motor hingga membuat kotak makanan yang kubawa jatuh ke lantai. Ya Tuhan Mas, kamu kenapa? Aku mulai menangis terisak karena takut. Ya, aku takut sekali kehilangan orang yang paling kucintai di dunia ini. Ada sebuah kecelakaan kecil yang tanpa sengaja mengenai kakinya Fadil, tutur pemilik bengkel. Kenapa nggak langsung dibawa ke rumah sakit, Pak? Tanyaku melihat luka robekan pada kaki Mas Fadil yang sepertinya butuh dijahit. Itu seperti yang kamu lihat, kami masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan tepat waktu. Hah? Apa kau sudah gila? Nyawa orang kau samakan dengan pekerjaan. Dibanding semua pekerjaan ini, nyawa suamiku lebih berharga. Ucapku penuh emosi dan sangat emosi. Tangisku pecah melihat kondisi Mas Fadil. Dengan bantuan bapakku, kami segera melarikan Mas Fadil di rumah sakit terdekat. Meski sebelumnya ia menolak karena memikirkan biaya perawatan rumah sakit yang mahal. Apa kau mau lihat aku mati di sini sekarang, Mas? Cepat lakukan pengobatan atau kau akan kehilangan aku untuk selamanya, tegasku. Tak bisa aku bayangkan jika aku terlambat atau bahkan tidak menyusulnya sama sekali. Di ruang tunggu rumah sakit, air mataku masih terus mengalir membayangkan rasa sakitnya Mas Fadil. Dan mungkin saja bukan hanya sakit fisik, namun sakit batin juga dengan semua perlakuan orang terhadapnya. Pak, soal biaya rumah sakit, Jinan janji akan menggantinya. Sudah, jangan kamu pikirkan itu. Fadil juga anak bapak. Tegas bapakku yang membuat air mataku kian mengalir deras. Setidaknya masih ada bapak yang menyayangi Mas Fadil. Dengan keadaan kakinya Mas Fadil yang luka, membuat ia harus istirahat total sampai kakinya sembuh. Dokter memperbolehkan ia pulang dan kami bisa merawat lukanya di rumah. Namun, sekali lagi dokter memperingatkan untuk tidak melakukan aktivitas fisik yang terlalu berat. Ya dok, saya paham. Saya akan menjaganya sebaik mungkin, balasku. Kondisi rumah menjadi semakin kacau ketika kami harus menghabiskan waktu 24 jam di dalam rumah, terlebih untuk Mas Fadil. Aku sengaja mengurungnya di dalam kamar. Bahkan untuk makan sekalipun aku tak memperbolehkan ia untuk keluar kamar. Juga agar ia tak mendengar celoteh-celoteh menyebalkan dari orang-orang rumah. Wah, udah kayak raja aja. Makan, tidur, dan tidak bekerja. Makan diambilin, semuanya dilayanin, numpang pula. Ucap Iva pada saat jam makan malam, saat aku hendak mengambilkan makan untuk Mas Fadil. Sungguh perkataan ini membuat aku sangat murka. Bahkan Mbak Ayu tak berani menyinggung langsung di depanku. Ah, beraninya wanita ini. Maksudmu numpang siapa? Kamu. Kamu lupa rumah ini milik siapa? Milik orang tuaku. Jinan.
Tegur Bang Erik tak terima aku berkata kasar kepada istrinya. Kenapa Bang? Kamu mau membela wanita pemalas yang tidak bekerja dan hanya makan tidur di rumah orang? Hei, kamu tidak sopan ya. Suami miskin itu memang sudah mempengaruhi kamu. Balas Iva berdiri dari kursi makannya dan melototiku. Mendengar kata itu aku makin panas. Kulemparkan sendok nasi yang ada di tanganku ke arahnya. Semiskin-miskinnya kami pun tak pernah makan sepeser pun uang dari kamu. Jinan udah. Ibu mencoba untuk meredakan emosiku. Lihat Bu kelakuan Jinan. Sudah benar ibu gak restuin dia nikah sama laki-laki yatim piatu itu. Aku semakin geram tak terkontrol dan ingin menjambaknya. Namun sebuah pelukan hangat dari belakang membuat aku terdiam seketika. Mas Fadil. Ya, hanya dia yang bisa membuat aku tenang dalam kondisi apapun.